Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam, Bu Anggra. Katanya tadi mencari saya ya, Pak Indra ya? Iya, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya terangkan tentunya. Bu Hmm, ada waktu ini, tidak mengganggu. iya, ini kebetulan saya habis mengajar ini, Pak. Jadi saya agak longgar ini, Pak. Kira-kira eh, ada apa ya yang mau diperbincangkan, Pak? Saya punya sebuah kendala tentang praktik coaching. Jadi dalam praktik coaching itu kan tentunya kita harus mengemukakan atau mengeluarkan pertanyaan yang berbobot. Gitu, Pak. Saya itu mengalami kendala di situ. Jadi kurang bisa menggali pertanyaan, kurang bisa apa? Menggali karena pertanyaan-pertanyaan saya kurang berbobot. Jadi orang yang saya coaching itu kurang tergali karena Hmm. kemampuan dari saya mengeluarkan pertanyaan berbobot itu masih sangat kurang seperti itu. Saya itu disuruh membantunya mengembangkan kompetensi yang mana gitu, Pak. Membuat pertanyaan berbobot Apa Pak Indra sudah mengetahui apa apa itu pertanyaan berbobot, Pak Indra? untuk pertanyaan berbobot sendiri adalah pertanyaan yang tentunya bisa untuk menggali, diuji, mengeluarkan idenya, untuk mengeluarkan idenya sendiri. Jadi kita hanya memancing pertanyaan yang nanti pertanyaan itu bisa menggali kemampuan atau hal-hal yang ingin Puji dapatkan Gitu. seperti itu. Hmm. Bagaimana bagian mana ya Pak yang nantinya harus saya amati, Pak Indra? Yang harus Bu Anggra amati tentunya di tadi itu di pertanyaan bobot yang bukan saya di di pertanyaan bobot saja. Oh, di pertanyaan berbobot saja ya. Kira-kira ya Pak, nanti bagian penilaian untuk pertanyaan berbobot sendiri itu terhadap apa yang akan dikembangkan Pak oleh Bapak. Yang mau dikembangkan itu yang pertanyaan berbobot yang mana Pak? Yang ingin saya kembangkan dari pertanyaan bobot saya adalah pertanyaan bobot yang bisa menggali si kunci tentunya dari kata kunci yang saya dapatkan. Jadi pertanyaan bobot ini nanti akan mengarah kepada kata kunci. Berarti nanti penilaiannya mengarah ke kata kunci ya Pak untuk Oke, menggali poci itu gitu ya Pak. ya betul Bu Andra. Menggali apa menentukan kata kunci kira-kira apa saja Pak yang harus disiapkan oleh Pak Indra. Baik, untuk menentukan kata kunci tentunya saya harus jadi pendengar. Saya harus hadir penuh, mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali kata kunci dari seperti itu. Mungkin dengan mengamati ekspresinya nanti atau penekanan katanya, intonasi, atau mungkin dari gerak tubuhnya si puji itu. Seperti itu. Hmm. Oh iya. Nah, ini ada yang terlupakan ini Pak. Dari keberhasilan tentang kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Indra. Nah, apa sih ukurannya bahwa apa yang kita diskusikan ini berhasil atau tidak? Oke, ukuran keberhasilannya adalah nanti kemampuan dari saya sendiri tentang eh, pertanyaan berbobot itu. Jadi saya bisa mengutarakan pertanyaan berbobot. Jadi itu. Ada skala nilainya, Pak? Kalau nilainya Kalau nanti, sekarang ini kira-kira nilainya berapa, Pak? kalau sekarang masih di angka 6 sepertinya saya. Saya merasa saya itu masih di angka 6 untuk bisa memunculkan pertanyaan berbobot.
Jadi Pak Indra masih merasa kemampuan untuk membuat pertanyaan berbobot itu masih skala 6 ya Pak. Betul. Kemudian dari apa yang nanti kita diskusikan ini, kira-kira berapa Pak ukuran keberhasilannya nanti Pak, nilai skala nilainya? Ya, mungkin dari diskusi ini saya pingin saya di angka 9. Supaya, Bilang. iya, supaya saya bisa melakukan coaching dengan baik. Nah, tadi ya yang sudah diungkapkan Pak Indra bahwa apa saja yang nanti akan disiapkan oleh Pak Indra tadi ya. Tadi ada pendengar yang baik, kemudian hadir penuh dan ekspresi apa istilahnya menilai atau mengamati ekspresi dari coachingnya ya Pak. Ada lagi Pak? Iya, mungkin itu saja. Ya, itu Berarti saja. tiga ini ya Pak. Ya, tiga itu. Nah, bagaimana cara atau langkah Pak Indra biar Pak Indra ini menjadi pendengar yang baik, Pak? Langkah saya untuk menjadi pendengar yang baik tentunya saya harus hadir penuh di situ, tidak nyambi, terus eh, mencatat hal-hal yang tentunya nanti akan menjadi hal-hal penting atau kata kunci. Jadi hadir penuh, mencatat hal-hal yang dibicarakan, kemudian tidak nyambi dengan hal lain. Dan tentunya yang harus saya persiapkan juga kondisi saya sendiri dari kesehatan saya, dari waktu saya. Seperti Tadi hadir penuh sudah ya, Pak, tidak menyambi-nyambi dengan kegiatan yang lain ya, Pak. Kalau untuk pengamatan ekspresi, Pak, ya apa yang bisa dilihat, Pak? kata ekspresi mungkin dari seperti raut wajah kita atau mungkin ada gerakan tubuh seperti itu, mungkin ada tangan yang digerak-gerakkan atau mungkin badan maju mundur seperti apa seperti itu mungkin. Ada lagi, Pak, yang mau di apa istilahnya diamati lagi, Pak, Itu dulu saja. untuk biar bisa menjadi pendengar yang baik, hadir penuh, ekspresi, apa istilahnya mengamati ekspresi gitu. Apakah ada dukungan yang diperlukan, Pak Indra? Oke, untuk belajar tentang hal itu tentunya saya harus banyak latihan, banyak latihan coaching atau mungkin dengan melihat video-video coaching yang sudah ada. Jadi nanti saya pelajari di situ, menambah literasi saya tentang hal-hal tersebut tadi yang saya sampaikan. Ada lagi, Pak, mungkin? Eh, Mungkin itu aja Bu. Hmm. Mungkin ada lagi dari banyak latihan, lihat video coaching gitu, atau hanya dua itu, Pak? Ya Barangkali ada yang latihan lain yang lain yang apa ya? untuk bisa mengembangkan kompetensi Bapak untuk membuat pertanyaan berbobot. Nggak ada Bu. Belum ada, belum terpikirkan yang lain. Sambil nanti coba direnungkan ya Pak, Iya barangkali betul. nanti Iya, menemukan, oh saya mau ini gitu ya Pak, iya, dukungannya. Nah, selanjutnya Pak, dari apa yang sudah kita diskusikan ya, Bapak iya. akan menjadi pendengar yang baik, hadir penuh, kemudian bisa mengamati ekspresinya. Nah, kira-kira ini mau mau dilaksanakan kapan ini, Pak? Oke, kebetulan kemarin saya sudah ada janji dengan Bu Nuri. Katanya Bu Nuri ada hal-hal yang ingin sampaikan di hari Rabu besok. Jadi nanti saya bisa mencoba menerapkan apa yang tadi sudah kita bahas itu. Saya praktekkan kepada Bu Nuri nanti. Seperti itu. Eh, Kira-kira jam berapa Pak nanti Pak? Besok Bu Nuri ada waktu senggang jam istirahat Bu, sekitar jam 9. Oh, jam 9. Untuk tempat coachingnya mau di mana Pak? Buat coaching nanti gunakan ini paling virtual Bu. Oh, mau Oke. virtual.
daring. Oke. Nah, apa yang mau sudah disepakati tadi ya Pak. Jadi nanti Pak Indra dengan Bu Nuri nanti akan melakukan coaching pada hari Rabu tanggal 20 Maret Ya, 2024 ya Pak. Pukul oke, 9 secara virtual ya Pak. oke, betul Pak. Bu. Komitmen agar apa Pak Indra bisa membuat pertanyaan berbobot Pak Indra. Oh iya, ya itu tadi saya harus harus hadir penuh, harus hadir penuh. Kemudian nanti mencatat kata-kata kunci supaya saya bisa menggali nanti ide-ide atau apa ide-ide yang nanti pun bisa muncul dari pertanyaan bobot yang saya utarakan nanti. Nah, dari Seperti itu. apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah didapat oleh Pak Indra? Oke, yang sudah saya dapatkan tentunya tadi ada beberapa hal. Yang pertama, saya harus belajar lagi tentang teknik-teknik coding yang dari mungkin literasinya dari melihat video atau yang satunya kemudian untuk mendapatkan sebuah pertanyaan berbobot tentunya kita harus menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang aktif yang baik, yang tentunya kita harus hadir penuh di situ untuk kita menggali kata kunci yang nantinya bisa kita jadikan atau bisa kita jadikan untuk membuat sebuah pertanyaan seperti itu Bu, yang saya dapatkan selama bicara. Nah, tadi Pak Indra sudah bisa ya mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan ya, diskusi yang sudah kita Ya, lakukan. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan, kira-kira skalanya sudah dapat berapa ini, Pak? oke. Dari diskusi yang sudah kita lakukan tentunya sudah di angka 8,5, 8,5. delapan Oke. koma lima. Dan nanti dengan target 9 nanti mungkin kita bisa lihat, kita bisa pas praktek mungkin saya harapkan bisa 9 seperti itu. Nanti kita lihat prakteknya seperti apa. Oke. Iya, iya. Eh, saya harap nanti ketika Pak Indra melakukan coaching dengan Bu Nuri bisa Ya, mencapai nilai sampai 9 ya, Pak. 9 betul. Ya. Ini Semangat tadi ya, nilai Pak. 8,5 itu dari kemampuan saya. Ya. Mudah-mudahan nanti pas praktek bisa mencapai nilai 9. Seperti itu Bu Angga. Semangat ya, Pak. Oke, Bu. Ini sudah mau masuk ini ya, Pak. Oh Jadi iya, kita akhiri dulu pembicaraan kita, diskusi kita kali ini. Silahkan nanti kalau misalnya sudah mau coaching dengan Bu Nuri, nanti Pak Indra bisa mengabari saya, gitu ya, Pak, iya biar Bu. saya bisa Nanti saya ikut menghadiri untuk betul nanti melakukan penilaian bagaimana ya. coaching Pak Indra dengan Bu Nuri. Ya, nanti saya kabari Bu lihat PA. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Monggo, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Nuri. Sehat Bu Nuri. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Indra sibuk nggak ini Pak? Alhamdulillah. Kebetulan saya sedang tidak ada acara ini Bu. Bagaimana? Mungkin ada Ini yang ada sesuatu yang ingin Bu Nuri sampaikan. iya Pak, saya mau apa berembuk rasan sama Pak Indra tentang kesulitan saya Pak. Kira-kira dari nanti kita akan ngobrol itu apa yang ingin Bu Nuri sampaikan atau agenda agenda apa yang ingin Bu Nuri sampaikan? Begini Pak, sebentar lagi kan kita masuk masa supervisi itu ya Pak untuk Oh iya, kegiatan penilaian kinerja. Nah, saya itu agak kesusahan untuk menyusun modul ajar yang berdiferensiasi begitu Pak. mau berdiferensiasi. Jadi Bu Nuri ingin mengajar berdiferensiasi seperti itu. Iya Pak. Nah, eh, dari pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Ibu itu
itu pembelajaran yang seperti apa? Setahu saya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan murid, Pak. Nah, saya bingung, murid saya ada 40. Apa semuanya, Pak, harus saya cukupi satu persatu? Kan ya bingung, Pak. Terus diferensiasinya itu, apa saya harus ngajar satu anak, satu anu gitu? Saya pusing itu loh, Pak. Dan dari yang sudah Ibu alami, dari tadi yang sudah Ibu Bu Nuri ceritakan bahwa apakah ia harus mengajar satu-satu dari 40 anak, nanti akan berapa lama kan seperti itu Ibu. Nah, Iya, Pak. ya situasi yang sekarang ini Ibu alami di kelas Nuri itu seperti apa Kalau saya sih biasanya situasinya? mengajar ya biasanya saya pakai alat peraga, tapi alat peraganya ya satu Pak. Misalnya pakai video pembelajaran atau alat peraga kontekstual, terus nanti saya ngajar di depan kelas, anak-anak melihat, atau saya menayangkan video, anak-anak melihat, begitu. Setelah itu, setelah kegiatan menampilkan video ataupun alat peraga, saya beri anak-anak latihan soal. Kalau sudah latihan soal, saya nilai bersama-sama. Nanti anak betul berapa saya cocokkan, saya masukkan ke daftar nilai. Seperti itu, Pak, yang situasi yang biasanya berkembang. Jadi begitu ada diferensiasi, saya bingung ini. Jadi eh, situasi awal Ibu adalah mengajar seperti biasa, nggih. Ada Iya, Pak. di pembelajaran, ada penilaian, dan tentunya itu sudah disiapkan sebelumnya. Dan Ibu ingin karena ada pembelajaran diferensiasi, Ibu ingin melakukan pembelajaran itu. Nah, kira-kira apa ini yang mempengaruhi Bu Nuri kok kok merasa apa namanya pembelajaran diferensiasi itu susah sepertinya untuk diterapkan. Ya, karena katanya diferensiasi itu ada tiga, Pak. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, saya itu kesusahan mau satu-satu dulu di diferensiasi kontennya atau semuanya seperti itu. Sedangkan saya sendiri belum begitu paham, Pak, tentang diferensiasi. Jadi, saya merasa kesulitan. Apa saya harus membuat alat peraga? Misalnya anak saya 40 berarti ya sesuai 40 anak alat peraganya atau kalau prosesnya berarti nanti ada yang apa lihat video, apa ada yang membaca gitu. Apa kelasnya nggak kacau ya, Pak? Gitu loh. Itu yang saya bingungkan itu seperti itu, Pak. Makanya saya pengen pengen Oke, sekali eh, belajar fokus satu diferensiasi apa dulu gitu loh Pak. Mungkin sampai nanti baru menerapkan tiga-tiganya gitu Pak. oh, baik. Dari tadi yang Ibu sudah utarakan tentang diferensiasi itu ada tiga, diferensiasi konten, ada proses dan produk. Dori ingin memperdalam ilmu itu melalui apa? Jadi supaya itu nanti Bu Nuri bisa bisa mengambil salah satu atau ketiganya itu dapat pembelajaran dari mana? Rencana saya sih Pak, pengennya saya itu melihat video pembelajaran, contoh-contoh praktik baik berdiferensiasi. Atau saya juga pengen melihat di PMM Pak, kan itu ada banyak praktik baik ya. Jadi saya mau belajar dari situ. Dari YouTube dengan lihat video-video, dari PMM itu saya juga pengen melihat RPP-RPP yang berdiferensiasi itu seperti apa. Jadi Ibu ingin belajar melalui PMM, kemudian melihat video pembelajaran di YouTube. Berarti Iya sekarang Pak. untuk skala skala penilaian jenengan untuk jenengan sendiri untuk sekarang jenengan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ada di angka berapa dari 1 sampai 10 mungkin. Untuk sekarang ini, untuk Eh, saat ini. untuk saat ini mungkin masih di level 6 ya Pak.
pemahaman saya tentang level 6. diferensiasi. Nah, mungkin setelah nanti kita berbicara atau melakukan coaching ini, Ibu ingin di skala berapa? 8, Pak. 8. Nah, tentunya dari skala yang 6 ini ke 8, ada trik mungkin supaya bisa mencapainya yang ke 8 tentang pembelajaran diferensiasi. Selain tadi melihat RPP, selain tadi melihat video pembelajaran, mungkin ada hal lain yang bisa Ibu gali lagi untuk nantinya bisa memperdalam tentang pembelajaran diferensiasi, Bu Nuri. Ikut webinar, Pak. Kan sekarang banyak, Pak, webinar yang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya Ya. pengen ikut webinar itu. Oh iya, webinar. Bagus sekali itu. Jadi memang banyak sekali apa media yang bisa kita gunakan seperti PMN, kemudian webinar itu memang bagus sekali untuk bisa menambah wawasan kita tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian eh, untuk melakukan pembelajaran itu, kira-kira yang perlu persiapkan pertama untuk kita mulai ke anak untuk mulai melakukan pembelajaran diferensiasi, tentunya Bu Nuri butuh persiapan. Nah, kira-kira persiapan yang seperti apa ini yang akan dilakukan Bu Nuri saat akan masuk ke kelas, ke pembelajaran, akan mulai pembelajarannya, Ya. Tentu, persiapan yang tentunya saya dibutuhkan. akan membuat RPP dulu ya, Pak. Jadi dari hasil saya belajar, saya akan membuat RPP. RPP-nya fokus ke satu diferensiasi. Mungkin yang paling mudah dulu diferensiasi konten dulu, Pak. Jadi itu yang saya siapkan. Oke. Yang pertama RPP ini, Ya, dan RPP-nya itu akan yang Ibu cantumkan pertama adalah diferensiasi kontennya. Dari 3 iya, diferensiasi itu, Ibu ambil salah satu yaitu diferensiasi konten yang menurut Bu Nuri itu mudah seperti itu. udah. Oke. Kemudian kira-kira setelah itu apa dipersiapkan, nah untuk bisa berjalan. Jadi rencana rencana Bu Nuri ini dengan membuat RPP tadi, kira-kira untuk bisa berjalan dengan lancar, itu kira-kira apalagi nih yang bisa Bu Nuri lakukan selain membuat RPP? Selain membuat RPP, tentunya saya akan membuat konten-konten, Pak. Yang tadi saya bilang kan saya mau diferensiasi konten. Jadi saya mau membuat konten, tapi untuk membuat kontennya saya juga akan mengadakan itu dulu. Tes diagnostik awal dulu, Pak, ke anak-anak. Itu setelah Baik, saya mendapatkan hasil tes diagnostik awal, terutama untuk yang non-kognitif ya Pak, itu yang tentang gaya belajar ya. anak. Dari situ saya akan berusaha membuat konten-konten yang sesuai dengan gaya belajarnya si anak. Oke, berarti selain membuat RPP, tentunya itu akan melakukan diagnostik awal, oke, membuat konten dan atau media pembelajaran. Setelah Ibu membuat RPP, membuat konten, mungkin dukungan. Sekarang kita bicara tentang dukungan. Supaya ini bisa berhasil, pembelajaran diferensiasi ini berhasil, dari Bu Nuri tadi juga membuat RPP dengan bagus, dan di situ ada apa diferensiasi konten, terus tadi Ibu sudah utarakan Ibu melakukan diagnostik awal non kognitif, kemudian akan membuat sebuah media pembelajaran. Nah, selain itu Ibu butuh dukungan. Kira-kira dukungan seperti apa? Dukungan dari siapa? Atau Hmm. dukungan siapa kira-kira? Eh, yang pertama jelas dukungan dari murid-murid ya Pak. Jadi dari murid-murid, dari rekan guru, dan juga dari kepala sekolah dan wali murid. Sini Bu Nuri mengutarakan ada 4 dukungan dari Iya. murid sendiri jelas, dan dari rekan itu, kepala sekolah dan orang tua. Nah, dari dukungan ini kira-kira dari murid nih, dukungan seperti apa yang ingin Ibu peroleh dari Eh, dari murid-murid itu dukungannya
saya pengen mereka dalam tes diagnostik itu benar-benar mengisi sesuai dengan karakternya begitu Pak, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi data yang saya dapatkan valid seperti itu. Oh iya benar sekali. Oh, teliti sekali ya Bu Nuri. Jadi memang betul kita butuh apa, hal yang real, yang nyata. Kadang anak itu cenderung meniru temannya. Nah, itu dari murid, kemudian dari rekan dan kepala sekolah. Kira dukungannya Kalau seperti apa? nggih, kalau dari rekan-rekan mungkin saya perlu dukungan mereka, dukungan tenaga dalam pembuatan konten karena diferensiasi konten kan paling tidak ada 3 jenis konten yang harus saya bikin. Kemungkinan saya tidak bisa menyelesaikan semua konten sendiri, jadi saya meminta bantuan teman yang IT-nya canggih gitu. Jika berhubungan dengan IT, eh, itu untuk membantu saya membuat PPT-nya atau Canva-nya, atau kalau misalnya kontennya itu berupa media alat peraga yang kira-kira susah untuk saya buat sendiri, saya minta bantuan rekan seperti itu, Pak. Kalau dari kepala sekolah yang jelas perizinan. Satu perizinan, yang kedua adalah eh, dukungan berupa umpan balik dari yang saya kerjakan. Kali jadi Bu Nuri akan melakukan sebuah kolaborasi ya, dengan rekan setempat tentang pembuatan konten itu karena memang Bu Nuri merasa eh, kewalahan nantinya kalau ya sudah membuat RPP, sudah menyiapkan anak, harus membuat konten juga. Tentunya bagus sekali Bu Nuri punya inisiatif untuk melakukan kolaborasi dengan rekan. Nah, dari yang tadi sudah kita Bu Nuri rencanakan, kira-kira kapan ini pembelajaran diferensiasi itu akan dilakukan di dalam kelas Bu? Mungkin minggu depan, Pak. Jadi ada pelajaran IPA di hari Selasa jam pertama, itu sekitar tanggal 26 Maret. Ini itu saya akan melakukan diferensiasi pada sesi tersebut. Oke. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Selasa tanggal 26 yang pertama tentang tadi materinya kita pelajarannya adalah IPA. Nah, IPA. oke. Eh, untuk atau hal apa yang memastikan bahwa di hari Selasa itu rencana yang Bu Nuri lakukan itu bisa berhasil nanti di, di hari Selasa ini Bu Nuri. Rencana pembelajaran hari Selasa bisa berhasil itu jika saya sudah menyelesaikan RPP dan juga media kontennya, ya paling tidak hari Senin sudah harus beres, Pak. Jadi baik RPP-nya maupun konten-kontennya hari Senin sudah harus beres sehingga hari Selasa saya sudah bisa langsung show on sama anak-anak di kelas. Oke, terima kasih Bu Nuri. Jadi memang persiapan Bu Nuri sudah matang sekali, tinggal nanti Bu Nuri eh, terapkan di kelas. Kemudian eh, saya ingin bertanya, kesimpulan apa tadi yang obrolkan panjang lebar ini mungkin Bu Nuri bisa menarik kesimpulan dari obrolan kita. Kesimpulan seperti apa yang Bu Nuri tangkap dari obrolan kita tadi? Oh iya Pak, dari awal kan saya merasa bingung berdiferensiasi ya Pak. Ternyata setelah saya ngobrol dengan Pak Indra, ada banyak ide tercetus untuk belajar tentang diferensiasi, baik itu saya lewat YouTube, lewat PMM, ataupun lewat webinar. Dan juga saya sudah bisa memutuskan saya mau fokus ke diferensiasi yang apa dulu untuk saya pelajari gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk diferensiasi konten, dan pada saat pembuatan diferensiasi konten, saya juga perlu kolaborasi dengan teman, karena saya ya untuk menyiapkan sendiri itu hampir impossible lah dengan waktu yang begitu Ya, singkat. Jadi itu tadi. Itu sih Pak yang saya dapat sehingga saya bisa punya gambaran, oh ternyata diferensiasi itu seperti ini dimulainya gitu. Yang tadinya awalnya gimana ya gitu tok. Sekarang sudah ada langkah untuk jalan seperti itu Pak Indra. ya, baik. Ide yang muncul dari Bu Nuri sendiri. Kemudian kira-kira perasaan
setelah kita melakukan kegiatan ini apa yang Ibu rasa? Saya merasa plong, Pak, karena sebagian beban saya untuk bisa menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan murid sudah terpecahkan lah, sudah tercerahkan begitu, Pak. Oh iya, ya, oke. Ibu Nurli merasa plong dan tercerahkan. Jadi ini tentunya akan membuat semangat Bu Nurli kembali untuk Iya, Pak. ya bertemu dengan anak didik yang tentunya banyak sekali karakter-karakter mereka yang cukup unik. Oke. Karena kita tadi sudah berbicara panjang lebar dan waktu jua yang tentunya yang eh, atau mungkin ada yang ingin Ibu Nuri sampaikan lagi? Cukup, Pak Indra. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuri. Eh, Ya. mudah-mudahan obrolan kita di siang hari ini bisa membuat suatu makna yang tentunya yang membuat Bu Nuri bahkan. Eh, Saya Terima mohon kasih pamit juga. dan ya, Oh iya, Pak. Terima kasih juga ya, Pak Indra, sudah meluangkan ya, waktunya. Terima kasih oke, sekali lagi. oke, Iya. ya. Dan Saya saya mohon mohon, pamit, Pak Indra. oke, Bu Nuri monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam, Bu Anggra. Tadi ya Pak, saya sudah mengamati ya apa yang telah diperbincangkan Pak Indra dengan Bu Nuri. Nah, sudah saya amati dan beberapa sudah ada yang saya catat juga. Nah, tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot ya Pak, kompetensi yang mau dikembangkan oleh Pak Indra. Nah, menurut Pak Indra sendiri, apakah tadi pertanyaan yang disampaikan ke Bu Muri itu sudah sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan Pak Indra? Baik, menurut saya tadi yang setelah saya dan Bu Nuri melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya munculkan dari pertama eh, apa, persiapan, persiapan apa untuk bisa melakukan pembelajaran diferensiasi tadi dijawab oleh Bu Nuri, eh, belajar dari PMM, kemudian melihat atau mengikuti webinar, kemudian melihat contoh-contoh RPP seperti itu. Kemudian eh, yang berikutnya adalah perlunya dukungan. Jadi Bu Nuri tentunya dalam melakukan pembelajaran itu butuh dukungan. Dukungan itu tadi muncul dari Bu Nuri, ada dari murid, ada dari rekan guru dan kepala sekolah, serta orang tua. Yang dari murid itu dukungannya berupa dari guru kan sejawat dukungannya berupa kolaborasi tentang bagaimana cara dalam kolaborasi Bu Nuri menggait rekan sejawat untuk membuat sebuah media karena Bu Nuri merasa kalau membuat sendiri itu sebenarnya akan terasa berat. Mungkin dari saya itu penilaian untuk diri saya sendiri. Oke, Pak Indra. Dari apa yang sudah saya catat dan saya amati ya, Pak, izinkan saya memberikan penilaian berdasarkan apa yang saya amati ya dari pengamatan saya. Yang pertama itu tadi Pak Indra sudah bisa mengungkapkan kata-kata kunci gitu, beberapa kata-kata kunci. Kemudian selain itu dari kata-kata kunci yang sudah Pak Indra dapatkan, kemudian Pak Indra sudah bisa untuk menggali pemikiran atau pendapat atau perasaan dengan kata apa, bagaimana itu tadi sudah muncul Pak Indra. Kemudian Pak Indra juga sudah bisa menanyakan perasaan dari Koci setelah di coaching Pak Indra perasaannya bagaimana gitu. Kemudian tadi juga
tidak terlewatkan ya, Pak Indra meminta Koci untuk menarik kesimpulan gitu Pak Indra. Bagaimana menurut Pak Indra tentang apa yang sudah saya ungkapkan ini tadi Pak Indra? Ya, Bu Anggra, terima kasih. Nah, kita pas itu. Jadi memang hal itu yang tadi saya lakukan. Saya merasa saya lakukan. Kalau memang Bu Anggra seperti itu berarti kita sepakat. Oke, sepakat ya Pak. Iya. Kemudian izinkan saya juga ya Pak untuk mengungkapkan hal-hal yang tadi kelebihannya gitu ya. Kelebihannya tadi ya Pak, Iya. Bapak itu sudah membuat Koci merasa terbentuk apa kepercayaannya ya. Dia merasa terbantukan dengan proses adanya coaching gitu. Kemudian tadi waktu yang disampaikan juga sudah spesifik gitu ya Pak. Kemudian tadi Bapak juga sudah memberikan gerakan gestur tubuh dengan cara mengangguk, kemudian gitu ya Pak. Kemudian ada juga langkah Tirta itu juga sudah lengkap gitu ya. Walau kemudian rasa gitu dari penerimaan, kemudian memberi tanda-tanda kata-kata kuncinya, kemudian untuk ask atau bertanya atau meminta informasi tambahan untuk memperjelas dan melengkapi pemahaman itu juga tadi sudah diungkapkan oleh Pak Indra gitu ya Pak. Bagaimana menurut Pak Indra? Apa sudah sesuai dengan catatan saya apa yang dilakukan Pak Indra? Ya, Bu Anggra. Sudah sesuai dengan tadi apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan sendiri tadi. Ya, oke. Kemudian untuk izinkan saya lagi ya Pak untuk Ya, mengungkapkan hal-hal yang bisa nanti atau perlu dikembangkan oleh Pak Indra gitu ya Pak. Tadi saya mencatat masih ada secara tidak sadar ya. Tadi Pak Indra masih memberi arahan gitu ya dengan kata apakah gitu ya, terutama di kata apakah butuh dukungan gitu. oh iya. Itu yang Tadi saya saya bingung mau catat. ya mau menata kalimatnya Menggali itu tadi sempat terjeda gitu. Aduh, apa eh, ini? harusnya Ya, ya, ya. dukungan Ya, apa saya ingat. gitu ya Ya, Pak. iya, 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 saya ingat. Apakah butuh dukungan gitu. Itu tadi yang Ya, saya tangkap gitu. betul, betul. Kemudian Oke. untuk skala Tirta terutama di identifikasi dan Hmm. rencana aksi tadi masih lompat ya Pak, belum runtut. Terutama tadi Oke, hampir ya. saja mungkin eh, dari pengamatan saya ya Pak itu Pak Ya, Indra hampir saja melupakan untuk menanyakan skala gitu ya Pak. Tapi betul itu akhirnya tadi. Iya, itu tadi ya, akhirnya saya apa? Tapi pas kelupaan pertama itu ingat kok saya belum anu, tapi udah terlanjur masuk ke ya, alur berikutnya akhirnya ya. udahlah anu sambil berjalan. Ya, Iya. Tapi ya, alhamdulillah sudah tersampaikan ya Pak. iya, Skala yang diingin yang awal ya. sampai skala yang diinginkan tadi sudah ada. Kemudian penggalian rencana aksi tadi juga sudah untuk tahapan TA-nya atau tanggung jawabnya tadi sudah juga. Nah, tadi sebenarnya mungkin masih ada yang bisa digali, Pak. Oke, Terutama di itu Pak strategi tadi kayaknya strateginya ya. iya belum ya Pak padahal kan bisa Satu ya tadi ya. ditanyakan ya. Bisa digali lagi strategi yang apa kemudian praktik baiknya mana yang mana gitu ya Pak kemudian metode Ya. pembelajarannya gitu. Itu Oh iya, yang iya. saya catat ya Pak jadi mungkin nanti bisa Iya, iya. dikembangkan lagi untuk menggali lebih dalam Strategi gitu ya. ya Pak. Bagaimana menurut Bapak apa yang jadi catatan saya ini Pak yang lebih diperdalam lagi mungkin Pak? Ya, dari catatan Bu Anggra ini tentang tadi ada alurnya yang masih apa? Tadi loncat ya. Sebenarnya itu tadi sudah saya sadari tapi sudah terlanjur masuk ke alur yang bawahnya. Kan
Tadi saya kelupaan juga tentang Hmm. strategi. Mungkin saya tidak menanyakan tadi strategi seperti apa metodenya, apa metode belajarnya seperti apa. Kemudian saya masih menggunakan kata apakah, jadi itu juga saya pas itu kepentok itu akhirnya muncul kata-kata apakah. Padahal harusnya apa itu? Iya. Ya, Tadi bangga. juga mendengarkan aktif sudah bisa itu Pak, kompetensi lain yang malah bisa dikembangkan Pak Oke. Indra yang tadi sudah itu mendengarkan aktif, mendengarkan secara aktif ya Pak. Kemudian tadi juga sudah bisa memberdayakan koci yang tadinya belum paham tentang apa pembelajaran diferensiasi sampai akhirnya paham tentang bagaimana untuk pembelajaran diferensiasi gitu ya Pak. Oke, Nah, Bu. dari diskusi ini ya, apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Indra lakukan untuk meningkatkan lagi performa Pak Indra di area membuat pertanyaan berbobot Pak Indra? Hal yang bisa saya kembangkan lagi, mendalami lagi tentang alur tirtanya, tentang rasa itu, kemudian tentang fokus yang benar-benar kita harus hadir penuh secara fokus. Mungkin itu yang perlu saya kembangkan lagi, terlihat dari tadi praktek yang sudah saya lakukan. Jadi memang fokusnya tadi masih kurang fokus, dan tentang pemahaman alur juga tadi sempat sempat loncat kemudian balik lagi, tapi ya Dia samar sih dapat ya. sebetulnya. Hmm. Ya sudah samar, cuman memang itu tadi sudah terlanjur ke bawah. Ya. Mungkin itu yang harus saya kembangkan lagi di situ, di alur ditanya, dan ya di hadir penuhnya itu saya benar-benar harus yang hadir fokus penuh, yang supaya bisa memunculkan sebuah apa namanya, eh, kata kunci seperti itu, Bu. Oke. Nah, bagaimana menurut Pak Indra menilai diri Pak Indra tentang pencapaian performa Pak Indra setelah melakukan proses coaching Pak Indra? Oke, penilaian diri saya tentunya tadi yang saya rasakan adalah dengan tadi saya bisa apa, mendapatkan kata kunci, jadi saya bisa menggali atau bisa mengemukakan eh, pertanyaan berbobot yang bisa menggali informasi dari si Puji atau Bu Nuri tadi. Nuri. Dan eh, apa namanya, mana ya pertanyaannya? Sudah, sudah kira-kira di skala berapa Pak Indra? Oh ya, oke, untuk skalanya yang tadi sudah saya lakukan, saya sudah berada di skala untuk penggalian itunya ya, sudah skala Ya, 9 oke. untuk pertanyaan berbobotnya. Saya merasa sudah di angka 9 karena tadi muncul beberapa ide yang Bu Nuri keluarkan dari pertanyaan yang saya kemukakan. Itu. Bagian mana Pak yang dirasakan Pak Indra itu sudah bagus? Tadi di apa? Di bagian penggalian apa ya tadi? Pertanyaan berbobot tadi yang tentang kan tadi Bu Nuri kesulitan tuh tentang uh, berdiferensiasi Iya. apa harus ketiga-tiganya seperti itu kan. Tapi ternyata Bu Nuri bisa muncul bahwa diferensiasi itu bisa lakukan salah satunya. Kemudian bagian mana Pak yang dirasakan masih perlu untuk dikembangkan Pak Indra? Oke, yang masih perlu dikembangkan tentunya tadi di bagian alur alur tirtanya, eh, harus saya perdalam lagi nih tentang alurnya supaya bisa runtut, tidak meloncat-loncat begitu. Eh, dari apa yang sudah diungkapkan Pak Indra ya, kalau kita menggunakan kekuatan itu pasti meningkatkan ya Pak, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya Pak. Oke, benar. Nah, dari apa yang kita diskusikan,
dari ya yang sudah kita diskusikan ini. eh, Bagaimana Pak? Ini apakah akan terus ibaratnya digunakan untuk terus meningkatkan kinerja Pak Indra? Tentu Bu, nanti akan saya gunakan terus untuk bisa lebih, saya akan lebih banyak eh, kreatif tentunya untuk bisa meningkatkan performa saya di coaching ini. Kemudian apa yang bisa Bapak ambil kesimpulan dari kegiatan kita kali ini, Pak? Oke, kegiatan kita yang bisa saya simpulkan tadi Ibu, di ada beberapa kekurangan yang harus saya benahi di alur titanya, kemudian tadi masih memunculkan kata apakah itu yang perlu saya ganti gitu. Saya ganti. Kemudian tadi juga apa alur tirta, kemudian ya yang bisa saya simpulkan di situ Bu. Jadi saya mendapatkan beberapa penilaian dari Ibu pasti yang nantinya akan saya tentunya akan saya perbaiki, akan saya lakukan lebih baik lagi. Semoga hasil perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat ya Pak, baik Oke bagi Bu. Pak Indra dan bagi saya sendiri. Semoga ke depannya dari proses yang sudah kita lakukan, baik dari diskusi kemudian pengamatan yang telah saya lakukan, ini semoga nanti bisa meningkatkan kompetensi Pak Indra di pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, oke Bu. Karena memang waktunya ini sudah siang ya Pak. Jadi saya akhiri dulu ya Pak. Ini saya kebetulan masih ada kegiatan lain Pak Indra. Oke, oke. Siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Indra. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.